Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi seputar Pi Network yang mana ini tentunya sangat harus kita ketahui, tentunya apalagi kita sebagai pioneers ya. Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya, saya akan menjelajah satu persatu beberapa informasi ini ya. Jadi ini diposting oleh Pi Network Watch ya. Hanya di Pi Watch, tetap semangat menambang, perubahan yang terjadi adalah hal yang positif. Sejarah akan mencatat ini adalah sebuah revolusi dalam dunia keuangan digital ya. Tidak lain dan tidak bukan yaitulah Pi Network ya. Sejarah akan mencatat revolusi dalam dunia keuangan digital yaitu Pi Network yang berdiri di Web 3.0, proyek yang sangat luar biasa tentunya ya. Oke. Dan di sini ya diposting oleh Pineos ya. Mata uang digital tertranskripsi ya, transkripsi oke, yang dibutuhkan orang di seluruh dunia. Tidak ada yang tidak menyukainya. Patung yang bagus membutuhkan waktu dan fokus untuk mengukir karya yang bagus. Hal yang sama berlaku untuk jaringan Pi ya. Jadi arti dari patung yang bagus membutuhkan waktu dan fokus untuk mengukir karya yang bagus ya. Tentunya ini salah satu maksud dari proses ya ataupun tahap untuk Pi Network menuju ke jenjangnya yaitu kesuksesannya ya, ke jenjang kesuksesan oke. Namun namanya proyek besar ya, itulah kita harus memakluminya terkait proses dan prosesnya yang mungkin agak lama ya. Jadi bagi yang sabaran tentunya akan terus mengikuti perkembangan Pi sampai bila waktunya Pi nanti open mainnet tentunya ya. Dan bagi yang tidak sabaran ya, kemungkinan akan stop di tengah perjalanan dan akhirnya akan menyesal pada saat open mainnet terjadi oke. Dan seperti yang kita pahami ya, di masa depan penyelesaian perdagangan antar negara akan menjadi koin ya. Sistem pemukiman internasional saat ini akan digantikan oleh sistem pemukiman terdesentralisasi rantai Pi ya. Kelahiran Pi adalah untuk mengatasi inflasi dan distribusi kekayaan yang tidak adil yang disebabkan oleh masalah mata uang berdaulat yang berlebihan selama ribuan tahun ya. Jumlah totalnya hanya 100 miliar dan tidak akan pernah dikeluarkan ya. Jadi kelahiran Pi adalah untuk mengatasi inflasi dan distribusi kekayaan yang tidak adil ya, yang mana orang biasa juga akan merasakan yang namanya memiliki aset ataupun kekayaan yang berlimpah di masa mendatang ya. Tentunya dengan mempunyai koin Pi ya, karena nilai Pi itu akan tinggi dan terus tinggi ya, dan terus naik maksud saya. Karena Pi jangan samakan ya dengan cryptocurrency lainnya yang tentunya nilainya ataupun harganya itu tidak stabil ya, yang mana bisa turun ataupun naik ya. Kalau Pi itu berbeda ya, Pi akan terus naik dan terus naik ya harganya oke. Dan hal-hal yang dapat menyebabkan penundaan verifikasi ya atau persetujuan KYC Anda di Pi Network ya. Yang pertama, nama lengkap Anda di akun Pi Anda tidak sesuai dengan yang Anda miliki di kartu identitas Anda yang valid dan Anda mengajukan permohonan untuk perubahan nama ya. Jadi yang dijelaskan yaitu usahakan nama
nama akun kalian ya, akun Pi kalian. Jikalau ingin lulus KYC harus sesuai dengan KTP ya. Dan kalau tidak salah di Pi itu, di aplikasi Pi Network itu di profil ya, di situ kemungkinan masih adalah notifikasi untuk permohonan perubahan nama ya. Kalian bisa cek aja bagi kalian yang misal mendapatkan masalah seperti ini ya, yang mana nama kalian tidak sesuai dengan kartu identitas kalian, misal KTP kalian ataupun password kalian ataupun SIM ya. Jadi kalian harus mensesuaikan nama kalian dengan kartu identitas kalian. Jikalau kalian nanti kalau mendapat undangan KYC, barulah nanti kalau sesuai semuanya kalian akan lulus KYC, oke? Jadi intinya ya, nama harus sesuai identitas ya, oke? Dan di sini ya, keterangan yang dibuat ataupun dikabarkan di grup Pi Network Indonesia oleh Ajeng Lorojiwo ya. Entah namanya ini dibuat-buat ya, kok Lorojiwo gitu ya. Oke. Fundamental sebuah koin itu sejatinya bukan karena cap ya, kapital, backup ya, dana yang dipunyai. Tapi sebuah koin akan bernilai jika komunitasnya membuat rantai ya, ataupun kesepakatan ya, di sini maksudnya. Intinya yang membesarkan koin adalah komunitas ya. Yang gak sedikit orang awam yang menilai bahwa Pi adalah halu karena tidak ada backup money cap-nya ya. Jadi untuk orang awam ini memang jelas banyak yang menilai bahwa Pi adalah halu ya. Dan ini ya, biarkan saja mereka berpikir demikian. Mereka akan melakukan itu karena kapasitas mereka yang seperti itu tidak perlu disalahkan ya. Karena orang seperti mereka ini orang yang tidak mau belajar, oke? Jadi kita maklumin aja lah ya. Back to topics ya. Dahulu ribuan tahun yang lalu ya, sebelum mengenal emas, masyarakat masih menggunakan barter ya. Emas belum ada harganya, oke? Hanya logam berkilau kuning saja ya. Emas nggak bisa dimakan, maka belum bisa dibarter dengan makanan ya. Karena ada yang mengelola emas menjadi aneka kerajinan ya, maka ada yang tertarik menukar makanan dengan hasil kerajinan emas tersebut ya. Lambat laun dan orang yang cari emas ya, ada yang membeli dengan barter, ada yang membuat kerajinan dari emas tersebut dan dibarter dengan makanan dan peralatan kebutuhan sehari-hari ya. Lambat laun emas bernilai karena diterima masyarakat ya. Kesimpulannya, semua akan berharga jika diterima oleh sebuah komunitas, apalagi komunitas tersebut besar ya. Mari kita besarkan Pi karena kita besar ya, karena komunitas kita sangatlah luas ya. Jadi dengan hal demikian, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa nilai Pi itu memang akan berkisar di nilai yang tentunya tinggi ya, ataupun di konsensus global sekarang ya. Yang namanya pembentukan nilai itu memang diserahkan pihak Kortim kepada para pioneers ataupun kepada seluruh pioneers itu sendiri ya, yang membentuk nilai ataupun menyepakati nilai Pi itu sendiri, oke? Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa saat open mainnet ya, harga Pi akan benar-benar mencapai kesepakatan dari seluruh pioneers yang sudah dibentuk ya. Jadi pemahamannya di sini terkait harga Pi ya, poin pentingnya yaitu kesepakatan kita semua. Jikalau Pi ingin bernilai ya, tentunya kalian harus membuat kesepakatan, yaitu kesepakatan bersama yang mana menetapkan sebuah nilai Pi harus di angka ini nih gitu ya. Jadi jangan sampai dirubah, karena gimana nanti saat open mainnet terjadinya harga ya, jikalau
ada selalu perubahan, sedangkan pihak core team juga mengumpulkan beberapa data untuk nanti sebagai konfirmasinya ya di saat open mainnet itu ketentuan nilai yang sesuai itu ataupun nilai yang disepakati itu berapa ya. Jadi mulailah dari sekarang ya selalu konsisten untuk mendukung nilai konsensus global kita agar terkonfirmasinya di saat open mainnet nanti oleh pihak core team akan hanya di satu nilai ini, yaitu konsensus global $314.159. Oke. Dan ini ya, Pioneers perlu validator baru. Oke. Pengalaman saya ketika membantu puluhan orang menjadi validator ya, ternyata dalam 2 bulan terakhir cenderung setiap validator baru minimal akan memvalidasi sekitar 10 dokumen, antara lain kecocokan foto, video, liveness ya, serta id ya, nomor serta identitas lah ya. Dari setiap 10 validasi bisa terdapat 2 sampai 4 dokumen ya, KTP atau juga SIM atau juga paspor lah ya. Dengan demikian, andai ada setiap hari 1000 validator baru, maka akan ada verifikasi KYC sekitar 200 atau 400 orang di Indonesia ya dapat peluang ini. Oke. Oleh karena itu, sangat saya sarankan agar setiap pioneers yang lulus KYC untuk ajukan diri sebagai validator. Dengan demikian, Anda telah menolong mempercepat validasi antara 2 sampai 4 dokumen KTP atau SIM atau juga paspor ya. Ayo bantu mudahkan verifikasi KYC sahabat Pi Network dengan menjadi validator ya. Jadi di sini diharuskan ya sebagai pioneers yang sudah lulus KYC, mungkin Anda baru di hari ini lulus KYC, segeralah saya sarankan untuk menjadi validator ya. Yang mana Anda bisa memvalidasi setiap data-data pioneers yang lainnya ya. Yang mana ini akan mempercepat sebuah proses KYC itu menjadi selesai, dan tentunya jikalau KYC itu selesai maka open mainnet akan segera terjadi ya. Oke. Jadi usahakan ya, jangan kalian egois dan dengan tidak memvalidasi setiap data teman-teman ya. Yang mana kalian sudah lulus KYC maka jadilah validator. Oke. Dan menurut saya untuk penjelasan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Terkait nanti akan saya beri informasi lagi mengenai Pi Network yang tentunya ini juga wajib untuk kita simak ya, tentunya kita yang juga sebagai pioneers. Oke. Dan oke ya, terima kasih sudah mampir di channel saya, dan terima kasih bagi yang udah like dan subscribe, dan bagi yang belum silahkan diklik. Dan jangan lupa juga ya, aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Oke. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.